Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Saudara, jelang pemberangkatan pertama calon jemaah haji, Kementerian Agama memeriksa makanan atau meal test di embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan. Pemeriksaan makanan dilakukan untuk memastikan makanan calon jemaah haji layak dikonsumsi saat penerbangan menuju ke Tanah Suci. Uji kualitas makanan atau meal test dilakukan untuk melihat langsung menu yang akan diberikan kepada calon jemaah haji saat penerbangan dari Makassar menuju ke Arab Saudi untuk pelaksanaan ibadah haji. Beragam menu dihadirkan dalam meal test ini, mulai dari makanan utama, nasi, dan juga lauk pauk, hingga makanan ringan dan minuman. Selain menyiapkan makanan kebutuhan para jemaah yang layak dikonsumsi, nantinya petugas juga akan menyiapkan makanan khusus bagi jemaah calon haji lansia. Mungkin kita tidak bisa mengharapkan yang terbaik, tapi saya kira itu cukuplah untuk memberikan konsumsi buat para jamaah haji. Ada daging, ada sayur, kemudian disiapkan ada tempe juga, disiapkan bubur untuk mereka yang kemungkinan tidak kuat dengan nasi, karena tadi di mana ini? Goa saya temukan jamaah haji yang usianya 97 yang kemungkinan agak kesulitan dengan nasi, bubur sudah disiapkan juga teman-teman. Sementara itu, Saudara, Asrama Haji Embarkasi Surabaya terus berbenah jelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Salah satunya perbaikan fasilitas asrama haji dan pengaspalan jalan menuju asrama terus dikebut. Pengaspalan dilakukan agar jalur keluar masuk bus calon jemaah haji tidak mengalami kendala. Selain itu, Asrama Haji Surabaya juga telah menyiapkan sebanyak 585 kamar yang nantinya digunakan untuk calon jemaah haji maupun petugas PPIH Embarkasi Surabaya. Dari 585 kamar yang disediakan, mampu menampung 2.868 orang atau sekitar 5 kloter calon jemaah haji. Kamar khusus jemaah lansia dan disabilitas juga disiapkan agar jemaah nyaman dan aman selama di asrama haji. 3 kloter awal akan mulai masuk asrama haji Embarkasi Surabaya pada tanggal 1 Mei besok. Di musim haji tahun ini, Embarkasi Surabaya akan memberangkatkan 36.845 jemaah yang dibagi dalam 97 kloter. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan finishing di Kanopi untuk program USS One Stop Service supaya pelayanan pada jamaah terutama pengangkutan koper itu lancar tidak terlalu. Kemudian nanti yang kedua nanti akan kita betulkan aspal-aspal yang berlubang, kalau dalam waktu dekat akan ada pengaspalan. Saudara, tak ada yang tak mungkin termasuk mewujudkan keinginan untuk pergi haji. Perajin tahu di Grobogan, Jawa Tengah dan seorang pemijat di Gresik, Jawa Timur berhasil menyisihkan uang selama bertahun-tahun demi bisa ke Tanah Suci. Siti Mulyati, seorang perajin tahu asal desa Sugimanik, Grobogan, Jawa Tengah, bisa tersenyum lega. 13 tahun menanti, keinginannya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni beribadah haji, akhirnya bisa terwujud. Bagi Siti, ibadah haji ini penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Untuk ongkos haji setiap hari, ia dan almarhum suaminya menyisihkan 50.000 hingga 100.000 rupiah selama bertahun-tahun dari hasil usaha tahu yang telah digelutinya selama 25 tahun. Namun belum sempat waktu berangkat haji tiba. Sang suami yang seharusnya mendampinginya berangkat haji meninggal dunia akibat COVID-19. Tahun 2012. Tahun 2012. Sendiri apa sama suami? Sama suami. Sama suami. Terus suaminya? Meninggal tahun 2021. Karena apa? Sakit, usaha tahu. Usaha tahu, dagang tahu ya? Dagang tahu ya. Mengumpulkannya sudah berapa tahun? 4 tahun. Lantaran sang suami meninggal, Siti berangkat haji dengan didampingi oleh sang anak.
Sang anak pun bersyukur karena bisa menemani ibunya berangkat haji setelah menunggu selama 13 tahun. Siti Mulyati bersama anaknya Lutfiana akan berangkat bersama 888 calon haji lainnya asal Grobogan. Jika sesuai jadwal, keduanya bakal berangkat pada 10 Mei 2025 mendatang. Selain perajin tahu di Grobogan, Jawa Tengah, ada pula sosok calon haji yang berangkat haji tahun ini setelah menabung belasan tahun. Namanya Supinah, biasa dipanggil Mbah Sup, yang merupakan calon haji tertua dari Kabupaten Gresik dengan usia 91 tahun. Mbah Sup tergabung dengan calon jemaah haji dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Mbah Sup masih giat melakukan aktivitasnya sebagai pemijat di Desa Wates Tanjung, Gresik, Jawa Timur. Mbah Sup pun kerap menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung demi bisa melaksanakan ibadah haji. Dan di tahun ini, keinginannya pun terwujud. Mbah Sup bisa berangkat ke Tanah Suci lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Menurut sang anak, Mbah Sup bisa berangkat lebih cepat karena masuk dalam daftar calon haji prioritas usia lanjut. Seneng ngoten lho. Ya seneng ngoten lho. Kita mboten saged pun sepuh dipanggil kali Gusti Allah. Ya. Mungkin mawon vital saya untuk saya ngoten ta. Ya. Kemenak Kabupaten Gresik menjelaskan, ada sebanyak 2.117 calon haji yang terbagi dalam 5 kloter dalam ibadah haji tahun ini. Dan yang tertua Ibu Supinah usia 91 tahun. Dan Ibu Supinah ini adalah termasuk jamaah haji prioritas usia lanjut. Jadi beliau baru daftar 5 tahun karena usianya 91 tahun, sudah mendaftar 5 tahun maka dipanggil tahun ini. Sehingga beliau, Bu Supinah ini termasuk jamaah prioritas usia lanjut. Menunaikan ibadah haji memang membutuhkan biaya yang banyak. Namun kisah Siti dan Mbah Sup diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi umat muslim lainnya, bahwa tak ada yang tak mungkin. Karena perjuangannya menabung belasan tahun, akhirnya bisa mewujudkan keinginan mereka untuk ke Tanah Suci. Tim Liputan, Kompas TV.